Vlog Traveling China episode 1. Ni hao, kembali lagi di channel Monovalen. Teman-teman pasti tahu kan dengan pepatah yang bilang bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, setelah sekian lama cuman dengar pepatahnya doang, alhamdulillah aku berkesempatan untuk traveling langsung ke negaranya, apalagi kalau bukan China atau dalam bahasa Indonesia disebut Tiongkok. Tapi perjalanan kali ini nggak pakai uang sendiri, melainkan disponsori oleh Telkomsel dan WeTV. Jadi aku pergi ke China bareng teman-teman rombongan. Makasih banyak ya Telkomsel dan WeTV. Untuk sampai di China, kami terbang naik KT Pacific dari Jakarta. Setelah transit di Hong Kong, kami kemudian melanjutkan perjalanan ke China dengan mendarat di Shanghai. Total perjalanan dari Jakarta ke Hong Kong itu 5 jam, sementara dari Hong Kong ke Shanghai memakan waktu sekitar 2,5 jam. Ini adalah sarapan yang aku dapatkan selama penerbangan dari Hong Kong ke Shanghai. Sebelumnya aku sudah pernah bikin vlog tentang review KT Pacific. Jadi kalau teman-teman penasaran, bisa tonton vlog tersebut juga ya. Nah, kalau ini adalah posisi pesawatku sekarang berada. Kalau dilihat dari layar, pesawat yang kutumpangi sebentar lagi akan landing di Shanghai. Alhamdulillah, akhirnya mendarat juga di Bandara Internasional Pudong. Saat tiba di Tiongkok, jangan lupa isi arrival card dulu. Lalu sebelum melewati imigrasi, daftarkan juga sidik jari di mesin ini. Nanti mesinnya akan mengeluarkan kertas dan ya udah bawa aja saat melewati imigrasi. Pengecekan paspor dan visa selesai, kita pun sudah resmi memasuki China. Akhirnya kesampaian juga untuk ke Tiongkok. Seneng banget rasanya bisa ke China, karena ini adalah salah satu negara impianku sejak dulu. Sebenarnya sih aku udah pernah ke Tiongkok, tapi di kota Hong Kong dan Macau. Sementara Tiongkok daratan, tentu saja ini pengalaman pertama. Sekarang kami mengambil koper masing-masing di area pengambilan bagasi. Setelah itu, kami pergi ke area parkir untuk naik bis yang telah disediakan oleh travel. Silakan. Kevin masuk di sini. Gimana? Sini aja tuh. Ya, Selamat. udah ada sampai jam 2. Oke, sebelum kita berangkat, tolong Bapak Ibu cek lagi ya. Paspor masih ada. Paspor semua masih ada ya. Masih Ya. ada. Nah, sekarang kita langsung pindah kota dari Shanghai ke kota Hangzhou. Perjalanannya lumayan jauh, kurang lebih 2,5 jam. Nah, 2,5 jam. Nah, dan sekarang saya bagiin makanan dulu ya. Oke. Nah, Dari Bandara Internasional Pudong Shanghai, kami pergi menuju kota Hangzhou. Seperti yang diinfokan oleh travel guide lokal kami, yakni Kevin, perjalanan ini akan memakan waktu sekitar 2,5 jam. Aku sendiri belum ada bayangan kota Hangzhou itu seperti apa, tapi aku excited untuk mengunjungi kota ini. Saat memulai perjalanan, Kevin membagikan makanan untuk makan siang. Menu kali ini adalah nugget dan burger.
Indonesia lulusan lewat 1 tahun. Nah, kalau bahasa Indonesia saya ada kekurangan dan kesalahan, dan mungkin kurang air. Mohon maaf Bapak Ibu, silakan tunjukkannya supaya saya mendapat kemajuan dalam bahasa Indonesia. Nah, dan di depan kita ya, ini Pak Supir. Nah, markanya Lü. Nah, tetapi di China biasanya kita mau panggil supir, langsung panggil Shifu. Nah, jadi kita ini selama 4 sampai 5 hari kita mengikuti Kevin dan Pak Supir kita ya, kita dari Shanghai ke Hangzhou dan terakhir Hangzhou ke Hongdian, dari Hongdian pulang Hangzhou, Hangzhou pulang Shanghai ya. Kita tidak ganti mobil, ketemu sama Pak Sujan. Nah, tetapi itu ceritanya. Dan mereka ketemu di jembatan putus. Nah, jembatan itu masih ada sekarang, sampai sekarang masih ada. Tetapi kita Di tengah-tengah perjalanan, bis yang kami tumpangi melipir ke rest area. Bagi penumpang yang ingin buang air kecil, bisa turun dan melakukannya di sini. Mumpung bisnya berhenti, aku pun ikutan turun karena penasaran seperti apa rest area di China. Saat masuk, seketika aku merasa takjub karena rest area di sini punya satu gedung 3 lantai yang bentuknya sekilas kayak mall. Gak hanya restoran aja, di sini kita juga bisa menemukan toko pakaian dan oleh-oleh. Wow! Setelah melakukan perjalanan selama sekitar 2,5 jam, akhirnya kami tiba di Hangzhou, Provinsi Zhejiang. Hefeng Che alias Hefeng Street menjadi destinasi pertama yang kami kunjungi. Hefeng Street adalah sebuah jalan kuno yang dipenuhi dengan berbagai bangunan antik dan toko yang menjual berbagai macam obat-obatan, kerajinan tangan, kedai teh, hingga jajanan khas. Dulunya bernama Taiping Street, jalan terkenal ini sudah ada pada zaman dinasti Song Selatan pada abad ke-12 ketika Hangzhou berkembang pesat sebagai ibu kota negara dan pusat perdagangan. Di sini para pengunjung gak hanya bisa berbelanja aja loh, suasananya yang otentik juga membuat kita bisa menjelajahi budaya dan sejarah Hangzhou di tengah-tengah kehidupan lokal yang ramai. Di titik tempat kami kumpul pertama kali sebelum berpencar, terdapat sebuah patung perunggu Buddha berukuran besar. Patung Buddha ini kelihatan sedang tertawa bersama puluhan anak kecil yang memanjat tubuhnya. Dari sumber yang kubaca, perut besar Buddha melambangkan kemakmuran, sedangkan anak-anak di sekitarnya melambangkan banyak keturunan dan kepuasan spiritual. Ini dia suasana di Hefeng Street. Pengunjungnya rame banget. Kalau di Jogja mungkin mirip kayak Malioboro kali ya. Ini apa ya? Kok kelihatannya menarik? Kirain bayar, ternyata gratis guys.
Ya udah, daripada penasaran, kita masuk aja yuk. Wow, tempat apaan sih ini? Kayak masuk kemana gitu? Apa ada wahana permainan ya di dalamnya? Wow, ini berasa kayak masuk gua gitu guys. Nah, di temboknya terdapat sebuah tulisan Cina. Apa ya itu artinya? Ini juga, apa ini artinya? Oke, sekarang kita naik tangga. Ini nanti akan masuk kemana ya? Wow, ada asapnya. Terus ada air terjun mini juga di situ. Oh ya, di sini tuh ada AC-nya ya, jadi terasa dingin. Oh ya teman-teman, seperti ini penampakan Haveng Street dari atas. Bangunan-bangunannya terlihat antik ya. Kalau kalian lihat patung di bawah sana, itulah patung Buddha tempat foto-foto tadi. Belok kiri dari air terjun mini, kita bakal menemukan dua patung seperti ini. Lucu ya patungnya. Kalau belok kiri lagi, ada apa ya kira-kira? Oh, ternyata ada ruangan gitu guys. Kalau dilihat-lihat, kayaknya sih toko ya. Dari awal masuk, kirain ini wahana permainan. Tapi ternyata ini sebenarnya toko 2 lantai loh. Gokil, S3 marketing sih ini. Kepikiran aja ya bikin toko yang konsepnya kayak gini. Kalau tadi kita ada di lantai atas, sekarang aku mau coba turun tangga ke lantai bawah. Kira-kira barang apa aja yang dijual di sini? Setelah lihat-lihat, wah ternyata toko ini menjual berbagai macam barang ya. Ada tusuk konde, ada topi dan boneka juga. Ngaca dulu deh sebentar. Ada tempelan kulkas yang harganya 9,99 yuan. Ada juga berbagai macam gantungan kunci khas Hangzhou. Ada puzzle, terus ini apa ya? Ada beckham lucu-lucu juga kayak gini. Lalu ada ini juga. BTW, ini apa ya? Kalau kemasannya sih mirip rokok ya. Dan gak ketinggalan, ada miniatur patung Buddha juga. Kalau tadi bagian dalamnya, nah ini bagian luarnya. Sebenarnya aku masih pengen explore Haveng Street, tapi karena aku kelamaan di toko tadi, aku nggak bisa explore lagi karena jadwal untuk keliling di sini sudah habis. Sekarang waktunya makan malam di sekitar Haveng Street. Karena lokasi restorannya dekat, kami cukup berjalan kaki saja untuk sampai di sana.
花鸡人要吃。对对，前面有。快点！Anaknya lari. Ya. Setelah berjalan kaki selama sekitar 3 menit, akhirnya kami tiba di sebuah restoran. Tempat makan ini bernama Huang Van Er Restaurant. Lantai satu. Dari ukuran lantai 1, makannya di lantai 2. Kita ke lantai 2 dulu aja. Ke lantai 2 dulu aja. Ruang makan terletak di lantai 2, sementara toilet terletak di lantai 1. Ini dia menu makan malam hari ini. Siap-siap kaget karena menunya beragam dan tipikal restoran China, makanannya disajikan di atas meja bundar seperti ini. Aku nggak tahu nama menunya satu persatu apa aja, tapi dari tampilannya semuanya menggugah selera. Kalau nggak habisin denda. Silakan diambil ikannya dan porsi kita. Iya, ikannya kecil-kecil. Ada ikan. Iya, bebek ayam ya. Ada yang mau tambah nasi? Boleh. Traveling ke Hangzhou nggak lengkap jika belum mencoba menu ikoniknya yang ternyata jadi kesukaan Kaisar. Menu tersebut adalah ayam pengemis atau dalam bahasa Mandarin dikenal dengan nama Xiao Hua Qi. Wah, dari namanya aja udah unik ya. Ayam pengemis adalah menu berupa ayam kampung yang diberi bumbu khas Tiongkok lalu diungkep sekitar 2 jam. Ayam dibungkus dengan daun teratai, aluminium foil, dan bahkan tanah liat, kemudian dibakar atau dipanggang di oven selama beberapa jam. Menu ini dinamakan ayam pengemis karena diciptakan secara tak sengaja oleh seorang pengemis. Dulu ada seorang pengemis yang mencuri ayam di kota Hangzhou. Pengemis ini ingin memasaknya, tapi karena nggak punya kuali, ia membungkus ayam tersebut dengan tanah liat kemudian dibakar. Aroma kelezatan menu ini akhirnya ketahuan oleh Kaisar dinasti Qing. Gak disangka, sang Kaisar ternyata menyukainya dan sejak saat itu, ayam pengemis jadi salah satu menu di istana. Soal rasa, lumayan. Menurutku ayam pengemis itu smoky, dagingnya empuk, dan rasanya otentik dengan bumbu dan rempah-rempah khas Tiongkok yang belum pernah aku coba sebelumnya. Experience-nya oke, tapi aku rasa ayam pengemis ini bukan seleraku. Karena ada Jeff makanya boleh dikasih kalau pas syuting. Kalau kita mah nggak dikasih.
Makan malam selesai. Overall, menunya enak-enak. Aku sendiri cocok-cocok aja dengan berbagai makanan yang disajikan. Mungkin karena makanan Indonesia banyak yang terpengaruh dari makanan China, jadi rasa makanan di sini agak familiar. Oke teman-teman, itu aja vlog edisi Traveling China kali ini. Dari restoran, kami pergi naik bis ke hotel untuk beristirahat. Nantikan episode berikutnya karena keseruan di China masih berlanjut.